sudah lancar dengan menggunakan, eee eee, tablet gitu ya, itu memang, kita untuk anak-anak usia di sekolah saya untuk anak-anak usia, yang memang ada masalah dengan motorik halus, memang kami usahakan untuk fokus ke tablet, gitu. Tujuannya Mmm, apa? Tujuannya supaya memang target kita tercapai untuk menulis, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap mengajarkan untuk menulis di buku. Jadi ya kita ada beberapa anak yang khususnya mengenai motorik halus yang bermasalah, yang saya kebetulan lagi pegang pegang anak yang 18 tahun yang motorik halusnya itu benar-benar, apa ya, kalau kita bilang sulit sekali gitu. Jadi sampai di mana dia setiap keterampilan itu dia sulit untuk apa, untuk, mengikuti gitu. Akhirnya kita menggunakan tablet supaya dia bisa, apa ya namanya ya, paling tidak mengimitasi dulu pertama-tama, karena saya dari awal dulu gitu ya, mulai dari membaca gitu segala macam. Nah, kalau untuk inklusi kita akan keteteran, Bu, kalau menurut saya. Sayang sekali di usia 15 tahun, ibu inklusi, di mana nanti ditempatkan kemungkinan besar walaupun dia sekolah SD kelas berapa. Terus yang kedua kalau, dia di SMP juga dia akan tatarannya lebih tinggi gitu loh, Bu, karena udah SMP itu minimal calistung. Lulus SD itu kalau untuk inklusif itu adalah minimal calistung. Kebanyakan orang tua yang anaknya calistung dasar gitu ya, kalau di tempat saya yang di Citerep itu dia, eee, kelas 4 memang belum bisa baca. Jadi dia hanya mengimitasikan, memang grade-nya itu lebih 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 rendah daripada anaknya Mbak Eka ya. Nah, tapi, saya lebih menyarankan ke orang tua untuk lebih fokus kepada kemandirian. Nah, kemudian fungsional ya, karena umur 15 tahun itu, kita latih untuk bisa menghasilkan sesuatu yang akibatnya bernilai jual, gitu. Kalau saya lebih fokus ke situ, Mbak Eka. Karena apa, jadi kita memberikan program itu, benar-benar dibutuhkan sekali, gitu. Kayak misalnya kita nggak diburu-buru oleh target dari pihak sekolah, itu kalau inklusi. Kalau home base mungkin Eee, lebih dimodifikasikan. Jadi tidak tataran, sesuatu yang sifatnya kalau saya sih verbal itu ya alhamdulillah dibandingkan anak saya yang tidak verbal, yang tidak mau. Tapi lebih ke arah fungsional, programnya itu lebih ke arah fungsional aja kalau memang mau home base. Misalnya gini ya, eee ada saya belum belum tahu potensi apa saja yang dimiliki oleh anaknya Mbak Eka itu. Jadi, apakah bisa nanti di home base itu ada salah satu, kayak sekolah lah jatuhnya homeschooling gitu loh, Mbak. Tapi homeschooling dengan target program kita, bukan kita homeschooling homeschooling itu kan notabene adalah sekolah rumah, yang biasanya orientasinya itu adalah dia mengambil kejar paket gitu loh, Mbak. Nah, kalau misalnya anak Mbak bisa untuk mengambil kejar paket, is okay, nggak ada masalah. Itu banyak sekali kok, Mbak, anak-anak kita yang minimal calistung ya, calistung dasar, dia bisa menulis, dia bisa membaca, dia bisa itu diikutkan ke dalam kejar paket. Walaupun memang nanti isinya, ya kita lihat aja hasilnya gitu. Tapi kalau dalam diri kita, dalam apa, keputusan keluarga, itu sudah memantapkan diri bahwa anak ini masuk ke dalam kriteria kemandirian fungsional. Jadi kita lebih fokus. Misalnya gini Mbak, kenapa kita bilang programnya itu lebih fokus? Contoh kalau misalnya si, anak ini sukanya kuliner, saya contohnya lebih mudah kuliner ya, karena saya lebih bikin program kuliner buat Faiz. Jadi kuliner itu apa saja sih yang harus kita pelajari buat anak ini? Jadi kalau kita mengajar membaca pun kita sudah fokus gitu ke arah membacanya. Kalau misalnya kita dari dasar huruf lagi segala macam, kita lama, Mbak. Saya lebih 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 langsung kepada anak yang saya temui misalnya umur 18 tahun belum bisa baca, saya langsung ke 2 suku kata. 2 suku kata kayak tadi bola dengan gambar bola, kemudian kita uji dengan ada distrak tadi ya, eee, tulisan bola tapi distraknya ibu, mana yang tulisan bola. Nah, seperti itu. Nanti kita latih bola, bola, B, 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 mana huruf B-nya apa. Nah, itu kita backward terus terus sampai kita nggak letih untuk itu. Tapi bagaimana dia bisa, saya punya keyakinan autistik ini mempunyai fotografinya bagus. Jadi kayak Faiz gitu, dia bisa melihat tulisan walaupun kalau kita tanya huruf B-nya apa, dia belum tentu bisa gitu. Jadi dia tahu, oh ini tulisannya bola, ini tulisannya ini 2 suku kata. Jadi kita bikin dia itu seperti ya jadi hasilnya seperti hafal ya, paling tidak adalah yang bisa diingat oleh dia gitu, Mbak. Nah, program-program yang nanti Mbak bikin di dalam home base itu ataupun, homeschooling yang sifatnya, program sendiri, itu nanti disesuaikan. Apa sih yang dibutuhkan kalau misalnya kita kuliner.
kita untuk matematika mungkin kita akan mengajarkan tentang satuan, kemudian tentang hari atau bulan gitu ya. Kemudian kita tentang besok kemarin apa namanya besok kemarin hari ini. Supaya apa? Karena kalau kita bikin kuliah kan kita harus ada expirednya gitu loh Mbak. Nah kita harus mengenal itu berapa lama segala macam. Kenapa program itu kan hitung-hitungan. Terus bagaimana kita menghitung bedanya berapa berapa dalam satu kotak kita harus kita isi berapa biji gitu loh. Kayak tadi misalnya Mbak masukkan 2 kotak makanan. Nah itu dia sudah tahu oh, ternyata ada 2 pieces yang harus dimasukkan 1, 2. Nah itu saja yang kita terus geluti pada anak supaya kita lebih dalam masalah kuliner itu. Itu untuk masalah matematika. Nah, bagaimana dengan bahasa Indonesia? Masukan adalah tetap kita belajar membaca, menulis, kemudian kita mengartikan, terus bagaimana kita mengoperasikan dikit-dikit Mbak, mengoperasikan bagaimana dia WA kita, gitu ya, kayak Pak walaupun pertama memperkenalkan WA dengan emoticonnya, misalnya ada sedih, ada ketawa, dia bisa ikut terlibat di situ. Karena apa nanti kita mengajarkan dia untuk sosial media. Kadang-kadang Pak suka mengupload foto dulu segala macam itu kita hargai sampai situ. Jadi ada beberapa hal yang memang program-program itu yang saya lebih anjurkan kepada Mbak Eka dibandingkan sekolah inklusif karena sekolah inklusif itu adalah kebanyakan reguler gitu ya Mbak. Kalau reguler itu berarti kan anak ini harus mengikuti program-program yang ada di sana walaupun anak ini mengalami modifikasi ini karena kalau saya ngelihatnya usia 15 tahun sudah mencapai mau SMA, kalau saya berpikir lebih ke arah fungsional gitu seperti itu. Kalau itu menurut saya gitu ya Mbak Eka. Mungkin bisa ditambahkan sama Bu Sinta? Oke, itu dari Bu Eni ya, Bu Eka. Kalau saya kan lebih ke terapisannya ya, lebih ke prakteknya. Ini kan Ibu juga minta supaya dia bisa membaca. Jadi Ibu harus paham dulu prinsip membaca itu apa. Prinsip membaca bukan hanya kita baca katanya, tapi timbulkan dulu minat. Kalau saya tanya, Ibu pernah lihat baby book nggak, Bu? Apa? Buku untuk bayi. Maksudnya buku bacaan atau gimana? Ya, buku bacaan untuk bayi. Jadi gini, karena kan di kepala Ibu nih, saya mau anak saya membaca. Jadi kesan yang saya tangkap adalah lebih ke akademik, supaya dia bisa membaca. Tapi seharusnya kan membaca itu ditimbulkan dari minat dulu. Gitu, dia seneng dulu sama buku, dia suka dulu sama buku. Nah, kalau Ibu jalan-jalan ke toko buku, nanti Ibu lihat aja kan tahapan membaca itu ada bukunya macam-macam ya. Nanti Ibu start dengan baby book. Bukan saya meng-underestimate kemampuan Ayla ya, Ayla namanya, tapi mau menimbulkan minat baca dulu. Nanti di baby book itu hanya ada satu kata dan itu banyak gambar. Let's say misalnya gambarnya itu mengenai hewan. Nah, kata yang akan terlihat hanya satu, lihat. Tebal itu di bold dan hurufnya besar-besar. Lihat, itu ada apa? Lihat, ini apa? Sampai akhirnya kata itu menjadi bermakna buat dia. Karena kan buat dia kayak kemarin saya lihat videonya bola, dia itu mengenali hurufnya, dia eja B-O-L-A gitu. Tapi buat saya belum tahu nih seberapa jauh dia paham kata B-O-L-A itu mewakili kata bola dan seberapa fungsional kata itu terhadap bola yang dia lihat gitu. Jadi kita mundur sedikit supaya dia suka baca dulu. Ibu kumpulin atau Ibu bisa buat sendiri. Kalau misalnya kan rata-rata baby book itu banyak kan bahasa Inggris ya. Ibu bikin aja sendiri. Ini saya sudah buatkan contohnya supaya Ibu. Tapi nanti Ibu buatkan itu berdasarkan apa yang sering dia pakai, apa yang sering dia lihat. Ini saya contohkan pakai baju ya. Nanti Ibu bikin ada kumpulan baju atau toko atau whatever ya untuk pernak-pernik gambarnya. Ini kan saya polos sekali. Bajuku berwarna biru gitu sambil
buat ibu bacain ke dia, bukan dia yang baca. Paham ya Bu? Ibu yang bacain ke dia supaya ada rasa senang membaca dulu. Sedangkan tulisan di bold dan besar ini akan masuk ke visualnya dia, masuk ke memorinya dia. Kalau ini diulang-ulang, nanti Ibu satu kata baju ini taruh bisa 6 lembar. Ini kan baru 2 lembar ya. Bajuku berwarna biru, baju biru kesukaanku. Baju biruku sedang dicuci. Baju biruku akan kupakai besok. Let's say begitu ya. Jadi ada pengulangan kata baju ini. Setelah dia mengulangin ini, Ibu kasih break. Ibu kasih break, let's say dia ngerjain puzzle, ngerjain ronce, whatever lah yang dia suka, Ibu masuk ke lembar berikutnya untuk menulis. Jadi ada kesinambungan apa ya, yang Ibu ajarkan ke dia. Dia kan mengetiknya bagus ya, saya lihat juga dia udah tahu hurufnya di mana, dia tinggal klik gitu. Nah, baju itu pakai backward chain, jadi bajunya dia ketik dulu B-A-J-U gitu. Oke, sekarang karena kan si prom yang dikasih itu kan kayak kemarin Ibu itu lengkap ya, nanti lama-lama hilang huruf belakangnya. B-A-J, dia hanya ngisi yang huruf belakang, terus hilang lagi sampai dia fully isi semuanya. Tapi sebelum mulai ini, ya maaf Ibu, ya, anak saya gangguin aja ini yang kecil. Iya, sebelum mulai ke sini, tadi kan dari membaca, Ibu kasih break, baru masuk menulis. Sebelum Ibu kasih lihat tulisan bajunya, Ibu bilang baju, bah. Huruf apa itu? Ibu kasih beberapa pilihan huruf, ada B, ada P, ada C gitu ya. Tapi jangan Ibu kasih D, karena B, D itu terlalu dekat. Kemungkinan dia salahnya jadi besar. Jadi ini baju, huruf depannya apa Dek? Kak ya. Huruf depannya apa Kak? Bah. Karena dia taunya kayak kemarin itu Ibu apa ya kemarin? Ibu ya kalau atau bola. Ibu sama bola. Ibu sama bola. Bola itu sounds-nya apa, Bu? Itu jelas banget bola. No. Bola itu kalau diejakan hurufnya apa? B. Tapi kalau diucapkan B atau bukan? Bukan. Nah, itu yang tadi yang saya perhatikan di video, dia bilangnya BOLA. Sedangkan kalau misalnya akan didiktekan, tuliskan bola, kemungkinan dia nggak akan tahu karena bola itu bunyi sounds-nya B. Jadi dia dikasih tahu dulu nanti kayak baju ini ya, ini baju B, huruf apa depannya? Dia jadi tahu, oh itu B gitu. Karena B dengan sounds itu dua hal yang berbeda, itu yang kadang-kadang anak-anak kesulitan di situ. Paham sampai sini, Bu? Ya sedikit-sedikit saya catat ya Bu ya, soalnya kadang kalau mau dipraktekkan suka lupa gitu. Iya, jadi supaya apa ya, supaya nempel sekali sama si anak, Ibu itu bikinnya harus sejalan gitu. Tapi in between Ibu kasih break. Jadi kayak tadi pertama saya bilang Ibu baca dulu buku, make it dia senang dengan satu kata yang Ibu bilang, oh oke, saya dalam 1 minggu ini akan mengejar kata baju. Ini contoh aja ya, baju. Nanti masuk ke buku, habis dari buku Ibu lanjutin ke menulis, tapi sebelum menulis Ibu tanya alfabetiknya dulu, baju sounds-nya yang mana, dia ambil B, baru Ibu mulai mengetik. Contohnya gini Bu, anak saya kan ini kan sudah udah lama ya yang saya bilang terapi ABA itu kan. Nah, yang kata-kata yang nempel itu hanya beberapa, contohnya bola. Bola itu dia sampai bisa ngetik gitu kan, sampai kalau ada kartu kata bolanya itu dia udah bisa baca itu.
Jadi hanya beberapa kartu itu. Nah, kalau misalnya saya mau mulai dari kata itu, kata yang dia hafal ya, bola, ibu, terus ada beberapa kuku sama kopi. Nah, itu nanti gimana lanjutannya? Misalnya dari bola dulu nih, Bu. Lanjutnya ke apa nih? Tetap misalnya pakai bantuan mengetik di iPad, karena kan anak saya kan ada kendala di motorik halus ya. Dia kalau menulis memang masih dilatih nih. Kalau menulis itu dia tuh cenderung cepat-cepat gitu loh. Ya, Nggak saya tadi menulis itu mengetik sih, Bu. Jadi ini mengetik ya. Jadi ya, nggak ada menulis. Jadi terus ya, saya teruskan di program mengetik itu ya. Kan tadi kan kata bola nih yang dia paham banget nih, bola dan ibu. Jadi selama sebulan ini kan saya ajarin bola sama ibu, itu gambar bola dan katanya. Saya boleh tanya nggak, Bu? Bola itu dia sering lihat, sering pakai? Iya, dia kan ada bola besar untuk yang latihan sensorik itu ya. Ada itu juga, ada bola kecil, ada yang untuk menangkap bola itu ada. Dia tahu kalau bola itu. Ya, saya juga mau luruskan satu hal bahwa ABA itu metode, jadi dia bukan kurikulum, bukan program. Jadi bagaimana Ibu mendekati Ayla, bagaimana Ibu kasih prompt, bagaimana Ibu kasih reinforcement itu ABA. Jadi kalau Ibu yang saya tangkap ya, mungkin sedikit kecewa dengan program ABA yang nggak berjalan dengan semestinya atau yang diharapkan Ibu. Tapi itu bukan salah ABA-nya, tapi ABA itu adalah metodenya gitu. Itu harus. Makanya kadang saya tuh gitu ya, ini salah di mana gitu. Kalau kan ya saya kan sedikit belajar ya waktu metode ABA itu, ini salah di mana. Anak saya anak saya terapisnya atau apanya gitu. Sampai sekarang tuh ya pikiran gitu, kok anak saya di membaca itu sangat kesulitan gitu. Sampai itu saya bilang kemudian kan anak saya tuh jadi mood hilang kalau udah program membaca nih. Kalau yang udah yang 2 suku kata itu dia masih mudah ya, tapi nanti begitu sudah istilahnya kayak kita kan banyak kata tuh, wah itu udah langsung aja lebih dari 3 kata tuh dia udah kayaknya tuh nggak bisa gitu. Saya mau tanya dari point of view Ibu ya, Ibu ngelihat anak Ibu gimana? Maksudnya dari ininya sifatnya atau gimana? Ibu ini aja ya, Ibu lihat videonya aja berarti. Yang ini. Oke. Dari sini apa yang Ibu lihat? Kalau saya lihat ya, dari anak saya tuh sebenarnya mau tuh belajar membaca tuh dia mau ya. Cuman di satu pihak dia masih belum hafal posisi huruf di di keyboard iPad ya. Nah, kadang dia itu langsung bisa, Bu. Saya kasih kartu bola, dia langsung bisa ngetik. Kadang-kadang ketinggalan B-nya gitu loh, bo-nya gitu. Untuk kata bola gitu. Jadi kadang anak saya itu cenderung yang terburu-buru sih bawaannya ya, pengen cepat selesai gitu. Jadi itu yang saya lihat itu, kalau misalnya dia lagi santai, dia lagi mood-nya bagus, itu bisa, Bu, gitu. Oke, berarti Ibu sadar bahwa dia
ingin menyelesaikan segala sesuatu dengan buru-buru ya? Iya, iya. Oke, kita lihat ya video berikutnya yang Ibu kirim ya. Maaf. Oops. Oke, dari video ini apa yang Ibu lihat? Anak saya itu mengerti instruksi ya Bu ya. Iya. Instruksi dia sudah bisa paham sampai 2 atau 3 tahap paham, cuman harus pelan-pelan gitu loh. Kita menyampaikannya pelan-pelan ditambah dengan gesture gitu. Anak saya cenderung seperti itu. Iya. Berarti Ibu sebetulnya sudah paham betul bahwa durasi dia menangkap satu perintah sampai akhirnya dia melakukan eksekusi itu memang pelan. Ya. Tapi dalam video ini dia di-rush, diburu-buruin. Ayo masukin nenek-nenek, ayo taruh. Jadi kesempatan dia untuk melakukannya belum selesai, jangan di situ, ini nenek gitu. Akhirnya dia pun secara spontan menjawab, jadi stimulus yang datang dari luar membuat dia juga seperti itu. Ada beberapa kali dia coba kayak merespon apa yang karena ini anak kan kalau menurut saya sih dari 3 video ya itu dia cukup patuh, tapi kalau sudah dia merasa tertekan dia baru meledak gitu. Jadi Ibu nih sudah tahu dia bahwa dia itu durasi responnya lambat sekali, biarkan Bu. Jadi dia bikin kesalahan sekalipun nggak apa-apa. Kayak yang ini, yang di video ini ya, dia menulisnya salah, dia ngetiknya salah, biarin. Gitu. Dia tulis dulu salah, terus minta dia untuk matchingin. Kan itu ditulis Ibu tuh. Terus bilang, coba cek. Ya, salah. Coba lagi ya, gitu. Jadi ketika dia harus mengulang kembali, kan dia nggak mau tuh ngulang lagi. Aduh, kok ngulang lagi ya. Tapi Ibu tidak membuat pressure ke dia. Kan dia sendiri yang bikin pressure. Karena ini anak sudah dewasa, sudah remaja ya, jadi dia layaknya remaja-remaja lain kalau disuruh-suruh, diperintah-perintah, diulang-ulang, itu dia akan nggak mau. Kemudian dia juga Bu Eni tuh paling paham bahwa anak-anak ini udah punya harga diri gitu. Kalau misalnya, gue salah-salah terus ya, gitu, itu dia akan ngamuk. Makanya ketika dia membaca atau apapun yang dia nggak terlalu suka, dia akan marah karena dia salah terus. Jadi buat kemungkinan dia untuk benar terus itu lebih tinggi daripada salah terus. Oh gitu ya Bu ya. Makanya saya bilang. Makanya saya bilang nanti Ibu pakainya seperti ini, pakai backward chain. Jadi bukan langsung dia tulis semua huruf. Kemungkinan dia untuk salah di sini itu kecil sekali. Kalau gimana Bu, backward chain itu seperti apa ya? Coba itu supaya saya nggak, kadang-kadang saya bingung apa tuh arti backward chain itu. Ini Ibu bisa lihat yang saya gambarkan ini. Bisa lihat gambar yang di screen, Bu? Ada saya share screen. Di mana ya, Bu? Nggak, ini belum kelihatan. Bu Eni bisa lihat nggak share screen saya? Itu share screen itu ada gambar ini aja. Ayla ada sama iPad aja. Oh. Tulisan apa gimana? Tulisan. Belum ada. Sebentar ya. Ini sudah bisa lihat? Iya. Ya, ini namanya backward chain, Bu, untuk menulis. Backward chain itu bisa untuk apa saja. Tapi ini contoh yang paling sederhana backward chain untuk mengetik ya. Saya salah ngomong. Jadi kalau saya bilang menulis itu mengetik ya, Bu.
Jadi ini untuk dia mengetik. Ini kemungkinan dia untuk salahnya sangat minim. Jadi kalau misalnya dia disuruh tulis baju, apa huruf depannya Dek? Gitu. K, B, oke, coba ditulis lengkap dulu dia bisa lihat. Setelah itu ibu kasih visual prompt-nya itu U-nya di belakang sudah hilang. Dia bisa lakukan kasih lagi visual prompt-nya tapi J sama U-nya hilang. Begitu seterusnya sampai semuanya hilang. Oh, gitu ya. Iya, iya, Bu. Tapi ini juga bisa dilakukan forward change, dimulai dari B-nya yang hilang boleh, gitu. Kalau saya lebih prefer dari belakang, karena kan kita nulis dari belakang ya. Jadi dia biar si BAJ-nya itu dia lebih lama hafalnya, pengulangannya lebih sering. Jadi nanti saya mulai aja dari kata-kata yang Ayla bisa ya, kayak tadi tuh bola, ibu ya. Biar tahu nih anak saya tuh paham atau enggak gitu kan. Kadang-kadang kan ya itu tadi itu yang dibilang hafal gitu kan, cuman hafal doang gitu. Pasti tambah lagi kata yang lain lu nggak bisa. Iya, saran saya juga buat ibu, kalau ibu mau ngajarin dia membaca, semua peralatan, semua yang sering dia lihat kan ibu sudah tempelin tuh di kursi, saya lihat di video juga sudah ditempelin kursi. Nah, ibu foto semuanya. Foto kursi ibu, meja, pensil yang dia sering pakai bla 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 bla, di bawahnya ibu tulis, kasih tulisan. Dan huruf yang paling depannya itu dikasih bold, entah warna merah, entah warna biru, whatever terserah. Tapi dikasih, jadi dia tahu itu huruf depannya lebih terang gitu. Jadi misalnya di sini gambar kursinya ibu, di bawahnya ada tulisan. Nanti begitu ibu hilangkan si gambar itu, dia sudah bisa baca tulisannya. Karena gini, handphone ini kalau saya kasih tahu ke ibu, belum tahu namanya misalnya ya, saya kasih tahu kalau namanya ini bulu-bulu, ibu akan tahu ini bulu-bulu. Tapi kalau saya bilang bulu-bulu, ibu nggak punya makna bulu-bulu itu. Tapi kalau saya bilang bulu-bulu, jadi punya makna. Jadi semua kata-kata itu nggak ada maknanya buat kita, bahkan buat Ayla pun. Dia akan bermakna kalau dia punya visual. Jadi kalau kayak kemarin ibu bikin tulis ibu, buat dia itu nggak ada maknanya. Harusnya gambar ibu, di bawahnya ada tulisan, dia suruh ketik ibu, ini ibu. Karena IBU itu nggak ada maknanya, Bu. Buat saya pun nggak akan ada maknanya kalau nggak dikasih tahu di sekolah bahwa IBU itu adalah ibu, menunjukkan ibu saya. Kalau itu ya, kartu tadi ya, Bu ya, kartu gambar, ketikannya harus di atas apa di bawah gambar? Di mana saja bisa. Itu tergantung bisa, dari ya, di mana saja bisa, tergantung Aylanya lebih nyaman di mana. Mau dia besar, mau dia kecil, itu kalau saya lihat sih Aylanya nggak ada masalah di situ ya. Soalnya saya pakai kartu-kartu yang sudah ada kan, ini kan saya nyoba ya Bu, yang saya nyoba PEX juga kan, buat Ayla nih, untuk membantu komunikasi kan, saya bantu. Jadi saya udah bikin kartu-kartu beserta tulisannya, tapi tulisannya di atas gitu. Nggak apa-apa ya, coba aja ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah sih Bu. Nah, kalau ibu sudah mulai dengan PEX, mulai sama benda yang di sekeliling dia. Itu jangan kata-kata yang tidak bermakna. Karena kalau PEX itu sendiri kan metode bagaimana berkomunikasi. Jadi paling mudah itu dimulai dengan makanan, mainan gitu. Nah, satu lagi kalau kita share screen lagi ya. Ini kalau dilihat dari video ini banyak sekali si Aylanya itu dibantu. Iya. Jadi saran saya Ayla jangan sering-sering dibantu. Kayak mindahin kartu ini nih harusnya bisa dia. Kan ini jadwalnya dia.
mungkin kalau si terapisnya, takutnya nanti dia ngambil kartu yang lain, ya sudah siapkan saja kartu yang memang harus dia taruh. Jadi Gitu. jangan banyak-banyak kartu dulu gitu ya. Iya. Ini tuh kan, kita kan sama-sama belajar, Bu. Sebenarnya saya juga kan belum banyak paham ya. Oke. Ini kan saya ambil dari metode teach gitu ya, Bu ya. Saya ambil separoh gitu. Maksudnya karena saya juga belum mendalami gitu. Cuman saya coba gitu. Sebenarnya gini, Bu. Ibu mau pendekatan apapun harus dilihat dari sisi si anak. Karena metode apapun nggak akan ada yang membantu kecuali ibunya paham betul anaknya mau dideketin seperti apa dan kemampuan dia seperti apa. Kalau Ayla ini kan, ibu bisa lihat posisi tubuhnya dia ya, slouchy begini. Nah, ini kalau kita sendiri, kalau dalam posisi belajar begini gimana, Bu? Dari 3 video semua dia posisi badannya begini. Ini posisi tidak ready untuk belajar. Terus gimana dong, Bu, harusnya? Menurut Ibu gimana posisi belajar yang baik? Tegak, duduk di kursi gitu atau gimana? Ya, tegak duduk di kursi. Tapi apakah dengan Ayla tegak duduk di kursi akan bisa belajar misalnya satu sesi berapa lama, Bu? Kalau yang ini tuh ya, ini tuh nggak ada yang kayak dulu kan kalau sebelum kita 3 bulan ini tuh ada satu sesi itu 1,5 jam. Ayla duduk di kursi. Ini berapa? Nah, ini tuh nggak di waktu, Bu. Jadi kalau misalnya dia yang mau istirahat, dia bilang mau singkong. Nah, berarti artinya dia mau makan singkong istirahat gitu. Jadi kita yang membiarkan dia yang itu gitu. Ya, itu bagus. Jadi intinya nanti gini, Bu. Kalau orang duduk begini, ini nggak siap belajar, berarti harus di kursi. Tapi Ayla kan nggak bisa duduk di kursi, let's say sampai 1,5 jam. Berarti Ibu nanti siapin kayak papan tulis gitu, nanti siapa namanya jadwal itu ditaruh di situ. Jadi dia movable. Misalnya, Ayla udah selesai nih, dia harus jalan, ambil taruh, balik lagi. Jadi sesi 1,5 jam itu pun tidak akan terasa dia duduk di situ terus. Oh, jadi settingannya jangan kayak gitu ya, Bu ya. Jadi si papannya ditempel, jadi biar nanti anaknya jalan ke sana, mindah-mindahin kartu seperti itu maksudnya. Iya. Kemudian Ibu siapin semua materi ajarnya itu di dalam box. Jadi itu kan Ibu punya jadwal tuh. Nanti dia tinggal matchingin, oh jadwal saya ngerjain ini dan ini, dia yang ngambil ke boxnya, taruh lagi. Karena satu program itu paling 5-7 menit dikerjakan, nanti dia taruh lagi. Jadi dia duduk itu max itu 7 menit. Tapi dia banyak bolak-balik, belum lagi istirahatnya gitu. Jadi buat dia itu lebih nyaman. Itu yang tadi saya maksudkan. Ibu terserah mau pakai Teach, mau pakai Hanen, mau pakai VB, mau pakai apapun, Ibu sebagai case manager yang harus paham betul ini anak butuhnya apa dan harus ditreatment seperti apa. Ibu harus benerin nih itunya. Posisi tubuh dia itu tuh butuh banget olahraga, Bu. Tiap pagi Ibu harus olahraga. Kalau bisa sekarang 2 kali. Jadi habis sholat subuh, habis sahur, Ibu jalan kaki sama dia. Untuk ritme jalan, saya sih nggak ada video dia jalan ya, tapi kalau dilihat dari yang ini dia bisa jadi terlihat jalannya kadang pelan, terus kadang kayak buru-buru gitu. Jadi dia dari perpindahan satu gerakan ke gerakan lain itu pelan, tapi begitu di satu aktivitas itu dia gedudut gitu. Nah, ini harus banyak. Dia seperti itu. Harus banyak olahraga, Bu. Jadi pagi-pagi Ibu olahraga, setelah sholat subuh dan sahur dan lain-lain, itu ajak olahraga. Nanti Ibu playing aja, misalnya, ayo lari, stop. Jalan pelan. Lari, itu sambil Ibu juga ngajarin dia kepatuhan. Patuh dengar perintah, patuh dengar ajakan, gitu.
Oke. Gitu ya, Bu? Iya, ini Bu Sinta ya namanya ya? Iya, Bu. Oh ya. Iya, Bu. Jadi mungkin kenapa Ayla seperti ini karena mungkin sudah bertahun-tahun kan dia itu kan apa namanya terapi home base ya. Jadi di jadwalnya itu kan 4 sesi itu seperti itu, dan saya memang menyadari tidak ada itu yang kayak aktivitas fisik seperti itu, kurang sekali gitu. Jadi memang Ayla kelihatan kayak apa ya, kayak Ibu lihat tadi tuh badannya seperti itu gitu. Tapi sebenarnya memang dia suka sekali jalan ya, jalan. Nah, begitu saya sekarang mencoba untuk, saya mau coba nih karena kan memang banyak masukan, "Coba Ayla olahraga," karena untuk membantu untuk emosi kan. Anak saya ini kan, Ayla ini bermasalah juga sama emosi, Bu. Kemudian ya, pertama dia mudian, terlebih kalau dia mau PMS tuh, jadi, boleh dikatakan gini, dia 2 minggu tuh adem, Bu, ya, adem, nurut, baik gitu ya. Nanti pas, seminggu mau mens, itu tiba-tiba dia bisa nangis sendiri, marah-marah sendiri gitu. Jadi minggu itu tuh kita susah ngasih instruksi, dan kadang-kadang banyak banget, apa, yang saya kadang-kadang aduh pusing mesti gimana gitu. Nah jadi saya tuh, semenjak ya 3, 4 bulan ya mungkin sebelum wabah, ikutkan, apa, olahraga, pertama renang, bahkan Bu ya, 2 kali pertemuan mungkin karena gurunya enak, dia mau ngikutin gitu. Karena sekarang wabah, jadi itu terhenti lagi. Nah, ya emang ini PR buat saya juga, apa namanya, mungkin yang di rumah aja jalan pagi gitu olahraganya ya. Jalan pagi itu yang paling gampang. Ibunya sehat, anaknya sehat. Kemudian juga dapat bonding di situ. Gitu. Supaya gini Bu, Ibu jangan lihat Ayla itu kayaknya kok susah banget ya anak ini, kok ini ya gitu. Jadi supaya image Ayla di depan Ibu itu naik lagi gitu. Ini yang harus diperbaikin. Gitu. Jadi Ibu harus perbaikin dulu, ngelihat Ayla ini, oh dia bisa ini, bisa ini, bisa ini, itu akan lebih menimbulkan apa ya, daya juang Ibu. Jadi daya. Satu lagi Bu Sin, Iya. Ini gini, kan memang saya kan memang bekerja ya, saya tuh bekerja, saya kan PNS. Biarpun saya istilahnya saya ikut latihan kemana, tapi memang yang menterapi Ayla bukan saya. Jadi kan Ayla tuh ada terapis ya. Jadi yang sehari-hari itu ada terapisnya. Saya tuh istilahnya hanya sebagai apa namanya, case manager, supervisor gitu. Gitu. Nanti ada masalah apa? Nah, jadi gimana ya? Maksud saya Ayla itu lebih nurut tadi. Semangat Bu, jangan nyerah. Iya kadang capek ya boleh. Gitu lah Bu, naik turun. Iya capek boleh. Ibu kan bukan Wonder Woman ya, jadi capek boleh. Oke, lanjut Bu tadi. Oke, tadi itu apa ya? Oh ya, selama ini tuh Ayla kan kalau ini kan sama terapis ya Bu ya. Ininya, nah saya tuh hanya tadi tuh ininya apa namanya, supervisi. Fisik, kemudian saya lihat dari rekaman-rekaman videonya kan. Nah makanya apakah karena itu, karena apa istilahnya Ayla lebih nurut ke terapis daripada ke saya. Contohnya kayak sekarang ngajakan, sekarang tuh memang saya sudah banyak di rumah ya Bu ya. Memang agak terlihat apa, dia mau menurut sama saya gitu. Apa karena itu, karena memang tadinya saya nggak terjun langsung, jadi Aylanya lebih nurut ke terapis dibanding saya. Contohnya kalau hari Sabtu kan nggak ada sesi nih, dia susah banget kalau saya, "Yuk Ayla belajar," padahal dia udah bilang, "Belajar." Artinya kan itu tuh mungkin mau belajar. Nah begitu saya bawa perlengkapan, itu kadang dianya cuman nggak mau, udah aja gitu. Gimana ya Bu tipsnya kalau misalnya supaya Aylanya mau sama saya gitu? Ya, jadi Ibu kan sepertinya punya ruangan khusus untuk belajar ya?
Ya, kalau sekarang punya sih. Ya, jadi kalau Ibu mau masuk ke sana, Ibu start dulu dengan bermain sama dia. Main dulu 5-7 menit. Jadi Ibu udah main sama dia, ini namanya momentum, Bu. Jadi Ibu bangun momentum belajar. Ibu main-main-main, tapi barangnya sudah Ibu siapin ya, jadi nggak kelihatan Ibu masuk terus Ibu set up bareng sama dia, dia juga gitu kan, nggak mau belajar sama sekali. Ibu udah set up, Ibu ajak dia, Ibu main sama dia, Ibu ambil tuh si barang yang bakal buat diajarin. Let's say apa mengetiknya, Ayla ini sudah selesai baca buku, coba kamu ketik di sini gitu. Jadi nggak feel belajarnya, Bu. Dan ketika Ibu nggak ada feel belajar di kepala Ibu nih, Ibu juga nggak punya tuntutan. Ketika Ibu punya tuntutan nggak berhasil, Ibu kesel. Sedangkan si Ayla ini kan udah dari 7 tahun dia belajar, sudah sebenarnya kalau saya lihat di video yang Ibu kasih, dia sudah tahu ritme terapi. Dia udah tahu abis ini pasti ini, abis ini pasti ini. Bosennya minta ampun, Bu, 8 tahun doing the same thing gitu kan. Aduh, kalau bisa meledak deh dia tuh. Jadi Ibu mulai main dulu sama dia, terus Ibu ambil barangnya. Jadi nggak kerasa itu belajarnya gitu loh. Terus Ibu... Ya, makanya saya potong, Bu Sinta ya. Nah, karena ya Ayla kan sudah lama nih sampai bertahun-tahun ini. Nah, saya pikir makanya apakah Ayla itu perlu sosialisasi sama teman sebaya. Makanya saya tuh tadinya mau masukkan, bukan tadinya, ini sudah saya masukkan ke sekolah inklusi yang di Bandung. Kebetulan kan saya kenal sama yang punya sekolah. Jadi Ayla tuh dimasukkan ke sana karena kan kemarin itu sebelum wabah ini, Bu, Ayla itu ada saat dia nggak mau belajar sama sekali, dia tuh marah tiap hari tuh ya, uring-uringan gitu. Begitu lihat terapisnya datang marah-marah, nggak mau gitu kan. Jadi semaunya dia mau ya belajar, mau ini enggak. Jadi ini jadi kayak saya buat kesimpulan, oh mungkin Ayla ini udah bosen dengan home base. Apa memang dia harus bersekolah, bersosialisasi dengan teman sebaya. Memang kan kemarin saya punya konsultan ya, Bu ya, saya memang kerjasama dengan konsultan dan psikolog juga. Ya memang ada saran masukan, ya nggak apa-apa, masukkan saja ke sekolah. Jadi sekolah yang nerima inklusi. Saya cari ada nih, Bu. Nah, tapi awalnya Ayla tuh senang dengan kegiatan pergi sekolah nih, Bu. Dia tuh happy banget, pagi-pagi tuh dia udah bangun, udah mandi, ambil anduk segala macam cepat gitu ya, senang, dia senang apalagi kalau naik mobil, sangat senang sekali. Nah sampai sekolah, nah di situ karena atas saran dari konsultannya jangan lama-lama, satu sesi, jadi dibuat satu sesi saja di sekolah 2 jam gitu kan, supaya untuk ada apa namanya penyesuaian dulu. Oke. Itu sebenarnya Ayla sudah melakukan itu semenjak 1 tahunan lah ya, hampir 2 tahun ya. Ayla tuh kayak gitu, Bu, pagi-pagi tuh dia dari jam 7:30 sampai jam 7:30 sekolah. Kemudian dia pulang lagi ke rumah, sesi. Nah, seperti itu. Tapi tiba-tiba ada lagi periode yang dia marah-marah lagi, Bu, marah-marah kayak gitu, nggak mau belajar lagi, sesi di rumah nggak mau gitu kan, banyak perilaku negatif yang keluar, perilaku baru gitu. Saya amati sampai akhirnya ya setahun inilah apa memang harus ditambah jam sekolah gitu. Makanya ini jadi pertanyaan buat saya gitu. Maksudnya gimana ini, apa emang harus sekolah apa enggak? Tapi kemarin ya sebelum wabah dia tuh memang hanya cuma bertahan 2 jam, Bu, di sekolah. Biarpun kita tahan-tahan, belum waktunya, tetap dia pulang gitu. Akhirnya ya sudah keburu wabah kan, jadi di rumah. Nah, kemudian ya memang ada pergantian terapis juga. Ada terapis, bukan terapisnya baru lah, Bu, baru dan sama saya jadinya. Nah, jadi tapi saya lihat dengan terapis ini dia enjoy gitu ya, dia enjoy banget. Apa karena nggak ada apa ya, kayak
mesti kurikulumnya mesti begini. Ini kan saya yang bikin sendiri ya Bu ya, karena saya tuh yang lihat, biar aja deh, cobain aja. Ayla maunya kayak gitu ya. Kalau saya lihat dia kayaknya enjoy gitu. Dia tuh yang nggak pernah lagi minta keluar. Biasanya tuh ngajakin tangan pingin keluar, ngajakin tangan pingin keluar. Jadi karena Ibu, saya potong ya. Ibu mau pakai kurikulum apapun, saya ulangin kembali, Ibu mau pakai kurikulum apapun, boleh saja. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kurikulum itu dipakai plek-plek copas. Harusnya dimodifikasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anak. Jadi Ibu dapat entah apapun programnya, Ibu yang modifikasi sendiri. Jadi nggak ada kayak dikejar tayang, dikejar target gitu. Ini harus ngikutin ritme si anaknya supaya anaknya fun. Kalau Ibu tanya apakah dia harus masuk sekolah inklusi, masuk sekolah inklusi itu memang hak anak, tapi hak anaknya ada berapa di kelas itu. Misalnya di sekolah inklusi itu ada 5 anak per kelas, berarti ada 5 hak di situ. Ketika si Ailanya berperilaku buruk, berarti hak anak lain juga terganggu. Ini juga nggak boleh. Jadi bagaimana supaya dia bisa bersosialisasi dan punya rutinitas yang baru, coba Ibu lakukan di rumah dulu. Mungkin Ibu bisa lakukan peer group dulu, panggil temennya ke rumah, ada 1 atau 2, supaya Ibu yang bisa mengkondisikan. Kalau di sekolah kan Ibu nggak bisa kondisiin sama sekali, karena harus ikut aturan dan peraturan yang ada di sekolah. Misalnya, Ibu lagi ngajar menulis nih di rumah, tiba-tiba Ailanya berubah gitu ya. Ibu kan bisa modifikasi, oke, kita tarik ulur dulu kerjaan yang lain gitu. Nah, siapa teman-temannya dia di sekolah yang Ibu buat, itu bisa adiknya, bisa kakaknya, bisa tetangga, anak pembantu, anak siapa itu, ambil aja 1 orang yang 1 tahun di atas dia atau 1 tahun di bawahnya dia. Paling enak sih anaknya Mbak, jadi anaknya Neni gitu. Mau dong sini dong, nanti dia kan bisa diarah-arahin, nanti kamu kayak gini-gini ya, gitu. Kalau adiknya atau kakaknya kan syukur-syukur kalau mau, kalau nggak mau juga susah juga gitu. Jadi orang yang jadi orang yang bisa dibayar, atau karena Ayla juga udah remaja, mungkin cari terapis yang bisa dijadiin kayak partnernya dia gitu. Cari anak-anak lulusan SMP SMA yang bisa dibayar per hari 20.000 atau 25.000 ya, cuma nemenin jadi temen belajarnya dia juga nggak apa-apa gitu. Jadi ketika kita masukkan ke inklusi, itu haknya Ayla, tapi di kelas itu ada 5 hak lagi dengan murid-murid lain yang nggak bisa kita kita tarik begitu aja, menuntut bahwa ini haknya Ayla untuk masuk, tapi dia misalnya agresif, buang-buang buku, entah apalah yang dia kerjain itu juga nggak bisa. Jadi lakukan di rumah dulu, harus persis kayak di sekolah ya Bu, masuk ke kelas, taruh tas, taruh tempat minumnya, dia duduk. Tapi memang Ibu buat dulu 1 jam atau 30 menit bahkan. Setelah itu selesai. Nanti mulai diperpanjang. Tapi set up kelasnya itu betul-betul papan tulisnya di mana, raknya di mana, yang kayak tadi saya bilang, dia yang doing it by herself gitu. Ibu kan sudah pernah kemana ke Singapura atau ke Jepang, itu bisa lihat mereka independently ngambil semua materinya. Itu ya Bu ya. Jadi mulai dari sekarang Ibu harus ngelihat pakai kacamatanya Ayla. Kenapa Ayla nggak bisa nulis? Kenapa Ayla nggak bisa baca? Ibu pakai kacamatanya Ayla, bukan kacamatanya Ibu, bukan kacamatanya kurikulum, bukan kacamatanya konsultan, tapi Ayla. Jadi, kenapa ya dia nggak bisa nulis? Dia cuma bisa copy. Kalau saya lihat dari Ibu dan Bola itu, dia copy hurufnya persis, Bu. Nah, kalau Ibu mau dia tahu di tab itu tulisan QWERTY yang huruf-huruf itu apa, suruh ulang-ulang aja dulu. Jadi Ibu tulis ini misalnya BA gitu. Jadi dia ngetik BA sampai lama-lama dia hafal posisi BA itu di mana. Ini kan dia belum hafal posisinya, dia suruh ngetik, dia lihat dulu, cari lagi, lihat dulu, ya pantas aja ke skip.
ada O-nya yang ke-skip, B-nya yang ke-skip, karena si QWERTY untuk di keyword-nya dia belum hafal. Kita juga kalau misalnya dapat handphone yang baru nih, misalnya saya pakainya kan handphone Cina, saya pakai handphone iPhone misalnya, punya Amerika, posisinya saya lihat dulu nih, kalau bukan QWERTY akan kelabakan juga. Itu yang terjadi sama ibu saya waktu itu pakai apa gitu ya, Samsung, terus dia pindah kemana, dia nyari-nyari lagi, B-nya ada di mana ya gitu. Itu jadi kita harus posisikan diri kita ke Ayla. Gitu ya Bu ya. Kadang gini Bu, saya juga bingung ya, apa yang Ayla, yang tadi kata Ibu kan, posisikan Ayla. Saya itu bingung kadang saya itu sendiri. Kalau misalnya ini nih barusan Ibu Sinta kayak dengan belum ketemu Ayla juga kayaknya udah tahu nih, oh Ayla begini, Ayla begini. Nah itu kadang yang saya perlu masukkan gitu Bu. Apa sih yang dibutuhkan anak saya supaya bisa jalan gitu loh. Yang semua Ibu butuhkan adalah Ibu nonton videonya dia, Ibu rekam semuanya, kan ada rekamannya tuh. Terus Ibu lepasin dari dia harus ini, dia harus ini, dia harus ini. Tapi Ibu fokus, oh oke, kayak tadi kan saya kasih contoh membaca. Ibu dengerin, saya aja sampai saya bikin loudspeaker pakai headset, ternyata dia ngucapin B, O, L, A, gitu. Itu berarti, oh nih anak berarti huruf udah hafal nih dia nih. Dan dia itu copy paste gitu. Berarti dia apapun satu kalimat atau satu paragraf, dia pasti bisa ngetik. Karena dia cuma copy paste. Tapi apakah dia punya meaning? Nggak tahu dia meaningnya. Karena nggak ada gambarnya, nggak ada visualnya. Itu yang Ibu harus lakukan. Ibu liatin videonya, ulang-ulang lagi. Kemudian kalau saya jadi Ayla, apa kesulitan saya? Sebenarnya Ibu udah tahu, Ayla nggak bisa nulis, Bu, karena motoriknya. Oke, berarti kalau motoriknya nggak bisa, apa yang Ibu harus lakukan? Olahraga. Gitu. Kemudian masukkan dia di jadwal-jadwal harian, Bu. Ibu harus punya jadwal mingguan. Senin sampai Minggu itu harus punya, supaya Ayla ini bisa memprediksi, saya akan ngapain, saya harus berbuat apa. Buat dia sesuatu yang tidak terprediksi itu bikin ngamuk, Bu. Kayak misalnya Faiz ya Bu, Faiz tiba-tiba berhenti di sekolah, ngamuk dia, kenapa gua nggak pergi ke sekolah lagi ya? Gitu. Jadi emang anak-anak ini harus dikasih tahu apa-apa yang bisa terjadi. Ya, Ibu harus punya jadwal Senin sampai Minggu, dari bangun sampai tidur, bawa dia ke tempatnya, ini ngerjain ini ya, gitu. Itu akan membantu Ibu tahu terapisnya mengerjakan apa, Ibu tahu si Aylanya ngerjain apa. Dan ada target yang jelas. Targetnya bikin jangan 3 bulanan, Bu. Bikin kalau bisa mingguan atau 2 minggu. Jadi lebih realitas untuk tercapainya lebih tinggi. Paling Ibu punya 2 target, 5 target maksimal gitu. Jadi lebih tinggi. Karena kalau saya lihat yang Ibu kasih ya di program itu banyak banget. Banyak. Ibu pusing ngulangnya. Kalau misalnya cuma 2 atau 3, Ibu kerjain dalam 1 hari, Ibu ngulangin 3 sampai 5, seminggu harusnya bisa kecapai. Atau 2 minggu maksimal harusnya kecapai. Tapi kalau banyak... Kadang saya takut anak saya bosen, Bu Sita. Jadi anak saya kan bosen tuh. Betul. Semua anak, Bu, saya juga bosenan. Kalau Ibu mau dia misalnya mengcopy tulisan ya, boleh ngetik, boleh nanti dipasir, boleh nanti dia susun pakai Play-Doh, boleh nanti jadi material teaching-nya yang dibanyakin. Gitu. Jadi boleh ngenalin huruf dan kata-kata itu, tapi dengan berbagai macam versi. Mengetik, iya. Lewat pasir, iya. Dia tulis di pasir, iya. Bikin lewat Play-Doh bisa. Pakai itu huruf-huruf dari kayu yang kotak-kotak kecil-kecil, itu bisa. Kan poinnya apa? Targetnya apa? Dia mengerti gambar itu mewakili tulisan apa. Udah di situ dulu. Jangan kejar verbalnya dulu ya, Bu. Karena itu 2 hal yang berbeda lagi nanti. Jadi yang penting dia paham gambar itu mewakili tulisan apa, ketika dia mau sesuatu dia kasih ke Ibu. Karena kalau Ibu bilang, ayo bilang lagi, itu susah lagi nanti. Jadi satu-satu, bertahap. Oke? Silakan Bu Eni.
Ya, kalau saya mungkin mau mensikapi ini aja kali Bu ya, perkembangan mengenai pubertasnya. Jadi memang untuk usia 15 tahun pasti ya yang namanya mudi itu pasti ada tahapannya seperti itu. Jadi memang pada saat kita melakukan sesuatu kita memang melihat dulu kondisi. Kalau saya gini, dulu saya sama masalahnya dengan zaman Bu Eka gitu ya. Ya kok kalau dikasih tahu bentuknya begini ya. Tapi lama-lama saya tahu, oh anak ini ternyata memang kalau secara biologis sama dengan anak-anak lainnya gitu kan. Apalagi kalau kita belajar tentang ilmu kesehatan ya Bu ya, gitu kita tahulah fungsinya. Jadi akhirnya lambat laun saya memposisikan jadi kayak sama lah dengan anak-anak yang lainnya ya, seperti siblings ya. Jadi ditarik, diulur lagi, tarik lagi. Jadi di satu masa dia saya jadikan gitu, saya jadikan dia itu sebagai anak yang remaja atau yang kalau sekarang nih dewasa. Saya ajak kemana-mana, saya berikan Faiz kalau dulu ya sebelum sebelum ada wabah, kita pergi nih mall. Terserah Faiz mau pilih mana restoran yang Faiz suka gitu ya. Ya memang kita harus siap gitu ya dengan kondisi ya uang segala macam gitu. Nah di situ langsung saya lihat oh ternyata dia sukanya pilihannya adalah ini. Sudah jadi mau mau yang mana saja dipilih. Jadi kita membuat dia ada satu sisi yang dia seperti orang dewasa sama dengan yang remaja. Jadi kenapa terjadi mudi mungkin ada sesuatu yang dari kitanya itu masih ada melihat harus yang dikasih tahu gitu. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Kayaknya kalau nggak dikasih tahu nggak bakal ngerti nih. Ternyata pada saat saya lihat misalnya gini, Pak Is tolong ya habis makan cuci piring. Dia tahu padahal kalau habis makan pasti cuci piring karena kalau anak autistik itu kan lebih kepada ini ya rutinitas. Tapi karena saya ngelihatnya ditaruh dulu, terus dia ke kamar mandi dulu, pokoknya ada macam-macam. Tapi setelah saya lihat lagi, oke, saya ternyata orangnya saya mungkin saat ini tidak sabar melihat dia untuk melakukan sesuatu. Jadi saya tunggu tuh berapa lama sampai di akhirnya saya tidak cuci piring. Akhirnya dia pada saat dia melihat tuh piringnya lihat aja masih ada di situ. Kamu belum cuci, baru dia sadar, oh ternyata kalau belum cuci piringnya nanti piring dia tidak akan bisa dipakai lagi pada makan berikutnya gitu. Itu misalnya seperti itu karena dia suka ada satu piring yang dia suka gitu ya, bentuk piring yang dia tahu. Nah di situ jadinya saya membangkitkan bahwa apa ya namanya menjadikan dia itu sebagai individu yang sebatas usianya gitu loh Bu Eka. Jadi ada sisi memang ya kayak sekarang nih gitu ya dia dia mainin ini nih mainin mainin ini ya nih ini sama bapaknya itu sampai di apa digergaji tuh itu kan 20 tahun gitu loh mainin tempat sampah gitu dia masukin jari karena nyari sensasi yang dia ngerasa bunyi pok gitu ya hanya bunyi pok gitu aja dalam diri dia nyari gitu sampai akhirnya stuck karena tangannya itu kan dia besar tapi awalnya masuk kenapa dia bisa akhirnya digergaji ini kejadian yang kedua kalinya itu apa ya itu kan sesuatu yang sifatnya anak dewasa nggak ada gitu loh kalau seumuran dia gitu ya 24 tahun sebenarnya udah kerja gitu tapi kita ngelihatnya ada satu sisi dia seperti kekanak-kanakan nah disitulah kita membuat dia itu memahami dulu Faiz lihat jadi kayak anak kecil kan nah kan kalau kayak begini nanti begini nah itu seperti anak kecil jadi kita pada saat dia begitu kita masukkan unsur anak kecilnya itu pemahaman dari dasar. Nah, pemahaman dari dasar itulah nanti kalau pada saat dia ini kita nggak menumbuhkan lagi apa status kasus dia yang berikutnya. Faiz nanti begini, dia tahu orang aku juga tahu kok. Jadi ada waktu di mana kita melihat dulu. Kecuali memang kalau sesuatu yang sifatnya bahaya ya, misalnya nyebrang asal nyebrang aja. Nah, itu yang tidak. Tapi setahu saya sih saat ini sejak dulu waktu Faiz yang hanya lari saja di depan mobil gitu tanpa melihat kanan kiri, saat ini setelah saya melihat bahwa nanti hati-hati jalan kecil, nah akhirnya dia setiap jalan itu selalu lihat kanan kiri. Begitu pula dia kalau memakai alat-alat yang sifatnya bahaya ya seperti pisau, gunting, atau waktu dia bikin apa sahur gitu ya, dia pengen minta mie apa ya namanya mie soto gitu ya dari Shirataki gitu. Saya sudah kasih dia centong gitu untuk menggayungkan air panasnya. Tapi ternyata yang dilakukan oleh dia karena dia masak sendiri, dia pancinya tuh diangkat gitu loh, dituang. Oh berarti dia mau sendiri gitu. Karena pada saat saya kasih centong untuk memudahkan, malah justru dia tidak mau. Nah berarti kan ada satu di mana dia tidak mau pendapat saya gitu loh. Tapi kalau menurut saya ya kalau sepanjang dia apa ya sepanjang dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, ya sudah. Karena kalaupun dia jatuh air pasti panas dong, dia kerasa. Tapi emang seperti gambling gitu. Nah contohnya seperti itu. Jadi mungkin itu yang membuat
modinya gitu. Iya Potong Bu. dikit boleh? Kan tadi katanya Iya. anak Faiz kan apa tadi suka nyari-nyari tutup apa sampah ya? Iya. Apa tadi pegang-pegang itu? Iya. Berarti kan kalau ya mirip dengan Ayla itu. Ayla itu kan kalau dia nggak terapi, nggak ada kerjaan, dia itu seneng banget. Sekarang lagi seneng koleksi tutup botol. Gitu, tutup botol, dia pegang-pegang, nggak jadi pegang-pegang, pokoknya semua tutup apapun yang bagi dia menarik dia ambil ya. Ya kadang kan itu kan kayak steaming ya kalau nggak salah ya Bu ya. Jadi kan kita kan nggak boleh untuk menghilangkan itu ya Bu ya. Tapi satu sisi kan itu mengganggu juga. Ada nggak tipsnya nih untuk menghilangkan itu? Memang sih saya pernah coba gitu ya. Kalau memang ya salah satunya memang belajar, dia lupa tuh dengan itu kan, itu jadi reward. Nah, tapi kalau udah sore kan udah belajar ya, saya kasih lagi dong. Maksudnya jadi nyari itu lagi gitu loh, biarpun saya nggak kasih gitu. Jadi apa sampai gede kayak gitu? Maksudnya Ayla sampai sekarang masih seperti itu gitu. Kalau streaming itu kalau saya lihat di Faiz gitu masih ada. Tapi kadarnya nggak seperti waktu kita masih kecil ya Faiz itu. Jadi dia selalu mencari streaming yang dia dan memang kalau streaming itu terjadi kita biarkan dulu berapa lama, oh dia maunya apa nih, dia mau explore atau mau dia memang cari perhatian ke saya, karena kalau saya bilang Faiz nanti tangannya stuck lagi loh kayak kemarin. Nah, berarti kan Uminya melihat ya, ngobrol sama dia. Tapi memang sih streaming itu terjadi seringnya yang kalau di Faiz ya, ada beberapa anak yang saya temui itu karena memang tidak ada suatu kegiatan. Sebenarnya sih kalau saya sih Faiz itu kan memang termasuk salah satu anak yang agak sulit belajar malah Bu. Jadi kalau belajar itu dia kalau sudah merasa tugasnya sudah selesai, saya banyak break gitu. Ada beberapa break jadinya yang saya berikan waktu cuman ya paling tahan mungkin 30 menit lah, nanti break lagi 30 menit. Jadi Faiz itu tidak begitu kuat dengan belajar karena proses membaca dengan apa ya namanya gadget itu dia tidak tertarik gitu. Jadi akhirnya saya lebih fokuskan kepada apa yang disuka gitu loh. Nah, pada saat dia merasa bahwa dia merajang sayuran itu lebih suka daripada belajar lagi untuk menggantikan streaming, saya kasihnya ya sudah dia saya minta rajang sayuran saja gitu atau membersihkan sayuran yang kita beli atau mungkin kita mencuci piring gitu. Dia karena dia pekerjaan rumah yang berhubungan dengan dapur itu suka banget. Jadi akhirnya ya streamingnya itu berkurang gitu atau saya ajak ngobrol. Jadi streaming yang tadinya saya bilang kayak gini ini kan bentuknya kayak topi gitu ya sama kakaknya diganti. Ini bukan dimasukin ke tangan tapi ke sini. Ini kan kayak topi, benar-benar kayak topi dan dia langsung ngaca. Gitu itu. Jadi streamingnya hilang. Jadi berbagai macam yang nggak harus belajar gitu loh Bu. Untuk mengalihkan anak. Jadi kalau saya lebih mengarah kepada satu kelucuan yang dia alhamdulillah sudah menangkap ya mungkin karena kita kakaknya suka bercanda gitu ya. Kakaknya kan memang ADHD jadi senang banget dia banyak ngomong, terus bercanda, banyak gerak. Jadi dia lebih melihat kakaknya itu iramanya itu terlalu tinggi gitu loh. Nah, pada saat itu dia langsung ngaca dan oh iya ya, ternyata buat apa dimasukin ini ke sini kan lucu kalau dimasukin jari kayak anak kecil gitu kan. Tapi saya nggak pernah ngomong gitu anak kecil, tapi dia beda gitu kan. Nah, dan juga ada bekas merah, kalau bekas yang kemarin stuck gitu yang nggak bisa keluar. Jadi banyak hal ya Bu yang bisa kita alihkan buat anak kita sepanjang anak ini kalau saya selalu yang pertama adalah mencari sesuatu yang disuka. Itu yang karena gini untuk yang remaja apalagi yang sudah dewasa semacam Faiz, kalau udah streaming itu dia sudah ada penguat gitu loh Mbak. Udah biaya jadi dia udah tahu nih, lah orang saya mau gini kok gitu. Jadi kemauan itu udah lebih kuat dibandingkan waktu saya ketemu dia streaming pada masa sebelum puber dan puber gitu. Karena di masa puber tuh Faiz itu aman Bu. Dia aman banget, tidak ada luapan emosi, tidak ada pokoknya nurut sekali, sangat-sangat nurut sampai orang tuh ngeliatnya, aduh kaget banget deh gitu kok bisa gak tahan nemenin saya ngisi 6 jam, misal 4 jam. Nah ini semakin dewasa malah justru mungkin Bu Sinta pernah tahu gitu bagaimana suaranya yang besar 3 kali tapi nggak ada apa-apa, nggak marah, tapi emang mau keluar aja. Ya akhirnya kita sepakat didiamkan saja gitu. Nah baru setelah dia selesai dia keluar suara begitu yang hahaha gitu doang. Nah akhirnya saya baru gitu. Saya khawatir kalau dia
bersuara 3 itu, dia seperti cari perhatian gitu, Bu Eka. Oh, berarti kalau begitu Umi nyamperin aku nih. Tadi Umi di kamar aja ngerjain sesuatu atau aku ditinggal di kamar, jadi aku mendingan suara. Nah, akhirnya saya diamkan dulu berapa menit, terus baru nanti saya, yuk kita ke dapur, kita ini nih. Kalau dia udah ngomong dapur, itu senang sekali kalau bikin kue segala macam dan pasti dicicipin gitu loh ya pada saat itu. Jadi jadikan kegiatan itu tidak harus belajar untuk mengalihkan streaming itu. Kalau menurut saya. Oh, berarti kalau Gitu. sekarang Faiz apa nggak sekolah itu Bu? Sekolah di mana, homeschooling atau gimana? Tadinya sih saya kan Bu Eka mungkin udah tahu kalau saya punya sekolah dulu ya, terus saya tidak di situ lagi, udah setahun nih pas tahun April ini gitu. Jadi terus saya coba ke tempat yang homeschooling, ternyata dia tidak bisa karena mungkin bertemannya dengan perempuan, karena kebetulan muridnya hanya 2, jadi berteman dengan perempuan kayaknya ada penolakan. Nah itu juga Pak Is itu sebenarnya karena apa sih namanya, dulu bertemannya banyak sekali karena dia kadang-kadang dia melihat foto temannya yang kalau kan waktu itu kebetulan saya keluar dari sekolah itu juga, guru-guru juga keluar, akhirnya dikasih kenang-kenangan foto dia bersama teman-temannya satu kelas. Nah dia masih sebutin tuh semua nama-namanya masih hafal, dan dia kadang melihat lagi. Nah jadi akhirnya jadi ekstra gitu, sayanya jadi ekstra untuk mencari bagaimana dia harus keluar gitu. Jadi akhirnya sampai di mana saya tidak ke homeschooling itu, tapi saya mencari satu tempat yang nyaman. Tapi imbasnya ya seperti itu, misalnya kita pulangnya makan di mana gitu. Nah, satu perjalanan yang dia senang sekali gitu. Jadi saya tuh memang ada satu ya, saya sempat cerita sama Bu Sinta bahwa ada satu masa yang itu mengalami gesekan gitu ya pada saat dia tidak langsung di sekolah dan saya juga awal-awal itu sudah bilang pamitan kita mau begini, tapi kan saya nggak cerita kenapa saya keluar dari sekolah itu gitu kan karena saya nggak mau juga walaupun dia mungkin paham tidak paham, saya tidak mau cerita yang secara detail, saya hanya cuman bilang kita berpisahan saja tidak ketemu lagi oleh teman. Nah saya sempat juga ada saran dari Bu Sinta, gimana kalau video call? Nah ternyata si ibunya kita tawarin beberapa orang tua kayaknya agak agak menolak gitu karena ada anaknya, oh video call anak saya mah lari-lari Beni gitu. Padahal belum dicoba gitu. Saya aduh nyari teman enaknya gimana gitu aja sampai belum ketemu. Ada saran sih dari Bu Sinta itu video call. Ya paling kita hanya video call antara saya dengan Faiz, kamar dengan kamar gitu ya. Faiz dengan kakaknya, gitu. Kadang-kadang kita bermain itu aja di situ. Selebihnya kita sebelum waktu saya mengajak sering keluar gitu. Kemudian kita beli belanjaan segala macam dan ya sifatnya untuk mengurangi dia ini aja Mbak yang apa namanya buat dia itu mengingat lagi lah gitu tempat dia belajar dulu. Walaupun memang amarah dia itu sebenarnya tidak 100% dari itu karena pernah saya lihat kejadian pada saat dia ditegur oleh misalnya gini, dia pergi ke mall, tiba-tiba dia teriak gitu, wah, wah, gitu, kan besar gitu. Ternyata saya tanya-tanya sama suami saya, disuruh untuk mengeringkan tangan gitu kan, cuci tangan. Ternyata dia lagi saat itu sedang tidak mau diingatkan. Dia mau saya, kok yang penting bersih kok, nggak usah cuci tangan juga nggak apa-apa. Karena waktu dia pergi sama kakaknya ternyata tidak harus dikeringkan tangannya, jadi cuma cuci tangan aja gitu kalau ke kamar mandi di mall. Nah, jadi ada beberapa yang kita diingatkan gitu bahwa ya sudahlah sepanjang dia masih taraf apa ya kayak misalnya ke kamar mandi ya harus cuci tangan itu taraf itulah sudah lumayan 90% kita terima. Mungkin dia pada saat itu tidak mudi pada saat kita menyampaikan. Makanya untuk mengimbangi masa pubertas maupun masa dewasa, kita yang tadi saya bilang kita harus melihat bagaimana anak reguler itu gitu loh, Bu Eka. Jadi saya sampai di mana untuk menjelaskan ke dia itu cari timing gitu. Timingnya satu pertama saya lihat raut muka wajah dia dulu. Kalau saya lihat nih mukanya Ais lupa ya jam segini belum mandi. Dia kalau misalnya lagi nggak suka gitu dikasih tahu mandi, pada itu mandi gitu ya. Dia tuh marah gitu karena saya udah tahu jam segini mandi gitu. Dia pengennya mungkin seperti itu gitu Bu Eka. Jadi kita menempatkan dia itu dalam posisi ingin disamakan, yang ingin dimengerti gitu loh. Jadi saya pelajari juga masa-masa pubertas siblingsnya ya, yang bisa verbal gitu, yang tidak ada masalah dengan kognitif juga. Jadi disitulah saya mempelajari step by step dari anak saya
bahwa kita harus benar-benar ada bonding ya, bukan bonding ya, itu udah awal mungkin. Kita memahami dirinya dia sebagai individual utuh gitu. Individual utuh bukan diagnosa ya kalau kita bilang gitu. Cuman pada saat dia tantrum baru kita mengeluarkan dia sebagai diagnosa gitu ya. Yang kamu sih gimana sih gini-gini gitu. Jadi gitulah. Jadi kita kayak bunglon gitu loh Bu Eka. Jadi kita kayak bunglon ya itulah kreativitas jadi orang tua kayak gitulah. Gitu. Jadi jangan lupa Thank you. kayak gitu. Satu lagi Bu Edi sama Bu Sinta, kan udah lihat Ayla nih ya, baru sebentar juga. Kan saya ini masih kebingungan tentang ya minat bakat nih. Kan saya tahu Ayla udah usia sekian gitu kan, udah 15 nih. Sampai sekarang saya belum ketemu ini Ayla ini mau kemana gitu loh. Sekarang ini Ayla seneng banget denger musik ya Bu ya. Dengar musik apalagi kalau di HP, dia udah tahu tuh itu icon Spotify, dia lagunya lagu masa kini. Nah, di satu pihak dia kalau udah megang HP, dengar lagu, dia anteng sendiri. Ya itu bisa dipakai saya sebagai untuk kalau saya untuk mengerjakan sesuatu yang lain gitu ya, tidak anteng. Tapi satu pihak lagi itu jadi gangguan karena belakangan ini dia ikutan teriak-teriak gitu. Entah mau nyanyi atau apa gitu. Jadi saya tuh bingung apakah ini bisa dijadikan apa namanya untuk minatnya. Karena kalau saya paksa Ayla nyanyi bareng dia nggak mau. Sampai saya panggil guru musik juga dia belum tertarik gitu. Jadi saya kadang bingung gitu. Apa ada masukan nggak Ibu Sinta atau Bu Eni? Gitu. Oke, silakan Bu Eni. Tapi waktu kita tinggal 5 menit lagi ya Bu. Oke. Ya, kalau saya memang kalau untuk Faiz dulu saya menggelar semua. Menggelar itu dalam artian memperkenalkan gitu. Faiz juga seneng kok yang namanya makan sama dengerin musik. Nah, memang sama dengan Ayla, pada saat kita latih keyboard itu dia bisa keyboardnya kita tulis dan dia tidak ditunjuk kalau dia sudah bisa mengikuti angkanya ya, tidak pakai not balok. Nah, itu bisa. Tapi perkembangannya sangat lambat dibandingkan saya dia menggambar juga saya latih segala macam ya, udah saya gelar semuanya. Ternyata dari sekian itu yang hierarkinya paling tinggi adalah memasak. Nah, dari memasak itulah dari usia 17 tahun saya langsung dia kursus semua masakan, jenis masakan. Jadi saya ikut semua menu. Jadi ada sekitar 8 menu yang ditawarkan oleh si tempat kursus itu. Nah, disitulah saya bisa melihat, oh ternyata dari semua kursus menu itu ternyata dia bukan semuanya yang suka. Masak oke buat dia makan, tapi dia tidak suka. Karena dia selalu kelihatan dari reaksinya ya, kalau kita kasih ini dia tidak ngerti masaknya kayak gimana gitu, kecuali atas instruksi. Nah, kalau dia sampai bikin kue segala macam, dia bisa memilih bahannya, dia bisa mengerjakan sendiri secara mandiri, tidak dibantu oleh saya. Nah, disitulah saya melihat hierarki yang paling puncak itu loh, Faiz, adalah baking dan buat roti. Jadi kalau saya lebih menyarankan semuanya dikasih dulu, renang kayak mau pacuan kuda kayak misalnya, atau memanah atau apa, kalau memang Bu Eka mempunyai kesempatan waktu dan tenaga untuk mengantarkan, silakan. Nanti kita lihat bagaimana kita kalau kita ulang anak ini mempunyai satu reaksi yang sangat antusias, tidak berkurang satupun terhadap apa yang kita gelar itu. Jadi itu ciri khasnya seperti itu. Jadi saya sudah menemukan. Ya. Iya. Dicobakan semua aja dulu ya Bu ya. Iya, betul. Diperkenalkan. Saya rekap ya sedikit karena waktu dari itu Zoom-nya sudah kasih tahu akan habis. Jadi yang pertama Ibu harus mulai pakai kacamatanya Ayla. Kemudian pastikan ada olahraga di jadwal. Buat jadwal mingguan, kemudian dari bangun sampai tidur, supaya Aylanya itu punya ritme kayak kata Bu Eni, supaya anak ini terjadwal dengan baik karena mereka menginginkan sesuatu yang rutinitas. Kemudian berikan instruksi, tapi nunggu agak lebih lama untuk respon Ayla supaya Aylanya ada keinginan mencoba melakukan, walaupun itu salah, kita kan sebutnya bukan salah atau apa ya, tapi keren loh usaha kamu. Jadi dikasih tahu ke Aylanya, oh kamu usahanya udah bagus, coba lagi gitu. Jadi dibuatkan dia semangat untuk nyobanya tinggi walaupun salah. Kelima,
Kelima itu mau bakat minatnya, ibu cobain semuanya, mulai dari rumah dulu. Kalau ibu terlihat dia senang nyanyi, banyakin nyanyi, lagi nyuci piring sambil nyanyi, lagi nyapu sambil nyanyi. Nanti jadi bukan ayo nyanyi gitu, karena buat dia instruksi itu kayak perintah. Jadi dia nggak mau, karena ini kan udah ABG itu nggak mau diperintah-perintah. Jadi bentuknya harus kita nyanyi bareng sama dia, terus baca buku bareng sama dia, tapi nggak ada, ayo baca buku, ayo kita baca buku ini ya. Ibu harus baca buku bareng sama dia langsung. Ibu lagi baca buku keren nih, bagus nih. Ayla, lagu ini keren deh, ibu sambil nyanyi. Jadi semuanya itu nggak dalam bentuk quote and quote perintah. Sama satu lagi, yang paling penting, core dari semua ini adalah ibu tone down. Tone down itu apa ya? Menurunkan segala harapan, ekspektasi, supaya lebih realistis tercapainya. Ibu kan pengen kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Yang capek ibu, Ailanya mah santai-santai baik gitu. Dia mah nggak, apa ya, disuruh kerjain ya kerjain, enggak gitu. Ibunya yang tertekan. Jadi ibu harus happy dulu supaya ngajarin Ailanya juga lebih happy, lihat Ailanya juga lebih positif. Kemudian kalau untuk yang mens, ibu mulai buat tanggal bulan. Jadi ibu udah tahu nih setiap mau mens dia pasti ngamuk, tapi ibu kasih silang gitu. Kasih tahu Ayla seminggu lagi kamu mau mens nih. Dia ngerti nggak dia mens? Paling dia ngerti bu ganti dan lain-lain, tapi dia nggak tahu kan tubuh dia ini akan kenapa gitu. Jadi Ayla seminggu lagi kamu mau mens, biasanya nih kamu pasti di sini tuh nggak enak, di sini nggak enak, diajak ngomong kayak orang dewasa, kita lebih banyakin olahraga ya, gitu. Jadi kita lebih ini ya, gitu. Ajak apa ya? Tadi Bu Eni bilang buat Ayla itu seperti remaja. Walaupun di benak kita, di hati kita, kita tahu kemampuan dia anak-anak, tapi jiwanya dia jiwa remaja yang sudah punya harga diri, sudah bisa menentang. Gitu. Jadi respect dia as a person. Oke, Bu? Oke. Makasih banyak Bu Sinta masukannya, Bu Eni, seneng banget ya. Iya. Nanti saya kita cuman bisa ya, nggak apa-apa. Kita cuman bisa support semangat doang dari jauh. Semangat. Iya, iya Bu. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Bye.